Biasa, tema kita hari ini Israel diusir dari PBB, residu kadrun yang ada di kabinet Prabowo. Ya, itulah sebabnya channel ini tetap akan bicara ya supaya tuntas. Tapi ini ada Tasya nih, udah raise nih. Dan negara-negara Arab itu adalah mau menyelamatkan pasukan-pasukan yang sedang terdesak ini, proksi-proksi seperti ya Hamas, Hezbollah, Houthi. Ini kan mereka kan sekarang ini udah diambang kekalahan, Pak Paul, secara militer. Sudah diambang kekalahan, nggak ada jalan untuk menang lagi gitu. Nah, jadi caranya sekarang ini adalah bagaimana memutus rantai bantuan ataupun hubungan antara Israel dengan negara-negara yang maju ya, terutama negara-negara maju, negara Eropa yang ada dalam organisasi PBB gitu. Nah, itu tujuannya. Jadi dengan demikian, mereka kan mau sebenarnya supaya Israel ini dikeluarkan dari PBB, kemudian diembargo persenjataan. Jadi yang akan dilakukan ini sebenarnya rencana mereka ini udah jangka panjang, Pak. Nah, kalau sejauh ini sih tujuan politik jangka panjangnya seperti itu. Tujuan politik jangka pendeknya adalah untuk menyelamatkan Hamas. Hamas sudah nggak bisa apa-apa. Tinggal nunggu senjatanya habis. Hezbollah juga 70% kemampuan sampai 80% sepertinya ya. Kemampuan militernya hancur. Apalagi ini di Dahye ada satu komplek apartemen, di bawahnya pabrik senjata, itu barusan dihancurkan tadi pagi. Jordania, Syria, Turki, Mesir, dan Indonesia diaspora dimanapun Anda berada, ya luar biasa. Oke. Luar biasa, tema kita hari ini Israel diusir dari PBB, residu kadrun yang ada di kabinet Prabowo. Ya, itulah sebabnya channel ini tetap akan bicara ya supaya tuntas. Tapi ini ada Tasya nih, udah raise nih. Tasya mau bicara dulu boleh ya, Tasya ya. Silakan Tasya, bicara dulu aja. Si Ompung mana si Ompung ya? Oh, si Ompung belum masuk nih. Oke, Tasya dulu deh, bicara deh. Tasya, ada kabar apa Tasya? Tasya, mana nih si Tasya nih? Oke, kalau si Tasya belum siap, saya kasih ini dulu ya. Ada residu kadrun di resimnya PB Prabowo ya. Ada yang namanya Anies Mata. Ya, Anies Mata. Kita akan dengarkan Anies Mata berkicau membela kekadrunan dengan gagah perkasa. Benar ya. Oh, tersign out Ompung. Ompung. Mana nih si Ompung nih? Sign out nih. Ya udah dah, Ibu Dora dulu dah, silakan Ibu Dora. Bu Dora. Iya, salam Pak Paul, salam semuanya. Inilah saya dengar tadi itu dari pidatonya dari Menlu RI yang mengatakan kita Palestina. Berarti kita bukan orang Indonesia, kita Palestina ya. Walaupun itu dikatakan buat yang seumat ya. Ini kita dengar sendiri. Netanyahu mengatakan mereka tidak menginginkan Gaza loh, Palestina itu. Mereka tidak menginginkan untuk menjadi itu sudah dari pertama Netanyahu menyatakan ya, makanya saya selalu konsisten mengeluarkan ini ormas agama Islam dan MUI ini keluar dari pemerintah. Karena inilah salah satu membuat
kualitas kuantitas rakyat Indonesia itu menjadi lemah, menjadi miskin, melarat. Kedua Pak Paul ya, kemarin saya dari Rigert itu dari Hadasa Indonesia, dia mengumumkan Pak Prabowo ketemu Trump. Di dalam pembahasannya ketemu dengan Trump, dia ingin ketemu dengan si Kushner itu ya, menantunya si Trump yang orang Yahudi. Dia mempunyai saham bisnis bahkan di Taiwan, di beberapa negara ya Eropa juga ya. Pak Prabowo sendiri meminta kepada Trump untuk bisa ketemu dengan menantunya itu. Nah, kalau MUI dengan Pak Prabowo itu saling bentrok pendapat, gimana Indonesia mau maju? Makanya kembali lagi, harusnya MUI dan Ormas Islam ini tidak lagi bersuara di pemerintahan. Sehingga kalau pemerintah sudah mengeluarkan ini, mereka akan bisa mengontrol hingga kepada media sosial ini yang memacu propaganda dan hoaks. Kalau mereka masih bersuara, otomatis news ini seperti Tribun, seperti Kompas TV, seperti TV One, mereka akan melakukan propaganda hoaks yang dikontrol oligark grup-grup Islam ini. Jadi saya harap Pak Prabowo lebih tegas lagi dalam hal ini. Kalau Pak Prabowo tidak tegas, susah. Karena Pak Prabowo cuma punya 5 tahun masa jabatan. Kita tidak tahu dalam 5 tahun itu pergolakan apa yang ada. Dan setelah 5 tahun, apakah ini bisa berkelanjutan apa yang telah dibangunnya? Nah, itu yang kita khawatirkan. Makanya bukan hanya dari saat ini, kalau dimulai dari permulaan, Pak Prabowo jangan menunggu lagi, membuka kerjasama dengan Israel. Karena banyak kendala di rakyat itu sendiri. Itu saja Pak Paul. Yang lain boleh lanjut. Pak Opung Toba mau masuk itu. Ya, Opung Toba silakan. Ompung. Ya, suara Pak Paul. Ya, Merdu, kenapa tadi tersign out? Ya, biasalah. Sinyal kadang-kadang kan nggak stabil. Oke lah, lanjut Ompung. Di pinggiran. Jadi yang sekarang mau dilakukan oleh negara-negara sebelah ini dan negara-negara Arab itu adalah mau menyelamatkan pasukan-pasukan yang sedang terdesak ini. Proksi-proksi seperti ya Hamas, Hezbollah, Houthi, ini kan mereka kan sekarang ini udah diambang kekalahan Pak Paul secara militer, sudah diambang kekalahan, nggak ada jalan untuk menang lagi gitu. Nah jadi caranya sekarang ini adalah bagaimana memutus rantai bantuan ataupun hubungan antara Israel dengan negara-negara yang maju ya, terutama negara-negara maju, negara Eropa yang ada dalam organisasi PBB gitu. Nah, itu tujuannya. Jadi dengan demikian, mereka kan mau sebenarnya supaya Israel ini dikeluarkan dari PBB, kemudian diembargo persenjataan. Jadi yang akan dilakukan ini sebenarnya rencana mereka ini udah jangka panjang, Pak. Jadi mereka mau nanti akan mengulangi menyerang Israel dengan cara yang sama atau bagaimanapun. Tetapi dalam kondisi Israel itu sudah lemah. Artinya dia nggak punya dukungan politik lagi dari negara-negara NATO maupun Amerika, yang sebagian dari mereka itu, sebagian besar itu pasti ada di PBB. Dan kemudian juga supaya nanti negara-negara yang ada dalam PBB ini tidak
mengekspor senjata ke Israel. Israel bisa bikin senjata, dia punya kemampuan membuat alutsista yang canggih ya, baik senjata ringan maupun senjata berat. Tetapi memang kapasitas produksi persenjataan industri yang ada di Israel itu memang terbatas, Pak Paul. Tidak terlalu besar ya, karena kebutuhan amunisi buat Israel itu memang besar gitu ya. Itu tidak mungkin dihasilkan sendiri oleh industri dalam negerinya. Jadi dia tetap butuh impor itu dari Amerika, Jerman, Inggris maupun Prancis. Ya, sebagian mungkin ada dari negara Eropa Timur, tetapi pada umumnya dari negara-negara NATO. Nah, jadi tujuannya jangka panjangnya ke sana. Nah, kemudian nanti ketika Israel tidak ada di dalam PBB, itu akan lebih mudah bagi negara-negara Arab dan orang-orang sebelah ini menggalang dukungan, katakanlah menghukum Israel secara multinasional. Itu tujuannya seperti itu. Di sisi yang lain, memang Israel tidak punya ikatan dengan ini ya. Kalau dia keluar dari situ, ya memang dia bebas melakukan apa saja. Tetapi artinya Israel kehilangan dukungan politik dan dukungan diplomatik, ya, dari negara-negara yang ada dalam PBB. Kemudian nanti Amerika, kalaupun misalkan mau membantu Israel dalam kondisi Israel diserang oleh teroris dan dalam keadaan terdesak, apa dasarnya gitu? Karena Israel bukan negara anggota PBB gitu ya. Jadi apa dasarnya gitu kan? Sementara di sini berkumpul semua negara-negara yang tidak suka dengan Israel. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kalau sejauh ini sih tujuan politik jangka panjangnya seperti itu. Tujuan politik jangka pendeknya adalah untuk menyelamatkan Hamas. Hamas sudah nggak bisa apa-apa. Tinggal nunggu senjatanya habis. Hezbollah juga 70% kemampuan sampai 80% sepertinya ya. Kemampuan militernya hancur. Apalagi ini di Dahye ada satu komplek apartemen, di bawahnya pabrik senjata, itu barusan dihancurkan tadi pagi. Jadi semakin lama Hezbollah juga sudah semakin kehabisan senjata. Nah, bagaimanapun kok ada feedback ya? Dari mana itu ya? Lanjut. Oh ya. Nah, bagaimanapun kalau misalkan nanti ya misalnya lah ya gini ya, dibiarkan sendirian Israel, ya dia sulit untuk ini. Upaya untuk mengeluarkan Israel dari PBB sudah pernah dilakukan beberapa tahun yang lalu ya, mungkin hampir 30 tahun yang lalu. Waktu itu yang jadi duta besar Israel untuk PBB itu justru Benjamin Netanyahu. Nah, kalau nggak salah waktu itu Perdana Menterinya antara Menahem Begin atau siapa ya, atau Yitzhak Samir, antara dua itulah, karena itu periodenya sebelum perang Libanon II gitu, tahun 1980-an, itu sempat mau dikeluarkan juga. Jadi memang itu seperti yang kita sering diskusikan, PBB ini sudah dikuasai oleh negara-negara sebelah dan bekas-bekas rejim otoriter komunis sosialis. Jadi sebenarnya PBB itu sudah melenceng dari agendanya untuk menjaga perdamaian dunia yang didirikan oleh masyarakat yang cinta damai. Jadi PBB ini adalah menjadi alat propaganda, alat pewujudan tujuan politik dari negara-negara yang sebelah ini kan gitu ya. Karena mereka sekarang kan terdiri dari banyak negara. One man, one vote kan dalam PBB, kecuali yang punya hak veto. Jadi ini tujuannya ini sebenarnya adalah bagaimana supaya secara jumlah negara, mungkin dari keanggotaan orang-orang sebelah ini merasa mayoritas di PBB, berhak menentukan siapa yang benar, siapa yang salah gitu. Jadi sistem kebenaran dan nilai itu mau dikembalikan ke abad ke-7, ya, arahnya mau dibuat seperti itu. Nah, tapi saya kira Israel itu adalah negara yang begitu penting untuk dikeluarkan dari PBB karena dia punya sumber daya
manusia, punya sumber daya pengetahuan, punya sumber daya teknologi. Meskipun 100 negara lain, apalagi negara sebelah ini berusaha mengeluarkan Israel, saya kira Israel tidak akan bisa dikeluarkan. Negara-negara yang masih waras dan berpikiran maju, itu rugi kalau nggak punya hubungan diplomatik atau hubungan bilateral dengan Israel gitu. Rugi mereka gitu. Sementara yang dari sebelah ini apa yang mau diharapkan? Nggak ada kan? Investasi juga nggak ada dari yang sebelah ini kan gitu. Nggak ada yang bisa diharapkan gitu. Jadi saya kira Israel tidak akan segampang itu untuk dikeluarkan, dan sebaiknya dia tetap bertahan di dalam, karena itu akan sangat berpengaruh kepada apa? Kepada pembentukan opini, kemudian kekuatan politik. Sekarang ini sebenarnya di Eropa sudah mulai timbul kesadaran, di mana Jerman sendiri sudah melarang yel-yel yang mengatakan free Palestine from the river to the sea, itu nggak boleh diucapkan di Jerman, akan kena hukum gitu. Itu sudah mulai seperti itu. Dan Inggris juga National League, Liga Patriot Inggris sudah bangkit gitu untuk melawan imigran ini. Dan kebangkitan Eropa itu tinggal menunggu waktu. Belanda juga, Geert Wilders sudah rencananya sudah mulai akan memulangkan gitu. Jadi dengan adanya perang Gaza ini membuka pikiran banyak orang. Mungkin secara negara, karena ini menyangkut kepentingan politik, kepentingan ekonomi, seolah-olah banyak yang mendukung Palestina gitu ya. Tetapi jangan lupa, masyarakat di banyak negara juga banyak pendukungnya Israel, Pak Paul gitu. Banyak gitu. Kita lihat Amerika sekarang, yang akan dipilih menjadi duta besar Amerika di PBB, itu adalah seorang Kristen evangelikal yang sangat pro Israel gitu. Suka tidak suka, siapapun harus menerimanya gitu. Negara-negara sebelah nggak bisa protes gitu. Itulah yang terjadi. Jadi kalau mau melihat bagaimana opini dunia terbentuk, lihat aja hasil pemilu di Amerika kemarin. Bagaimana Demokrat yang bermain dua kaki, separuh kakinya di Iran dan negara-negara sebelah, separuh di Israel, itu kalah telak, baik di pemilihan presiden maupun di legislatif. Itulah cerminan kesadaran yang terjadi di negara-negara barat sekarang gitu. Jadi orang-orang sebelah yang merasa bahwa dia merasa punya dukungan politik dari seluruh negara bangsa-bangsa di dunia, belum tentu juga, Pak Paul. Nggak segampang itu Ferguson gitu. Nggak segampang itu membuatnya. Jadi kita lihat dari peta politiknya aja. Saya kira juga nanti Eropa juga akan makin tegas terhadap imigran ini, karena sudah dianggap sudah mulai mengganggu ketentraman, bukan mendatangkan kedamaian di Eropa, malah merusak gitu ya, merusak tatanan budaya, merusak tatanan ketertiban manusia, merusak hukum yang ada di negara-negara barat itu semuanya gitu. Mau digantikan dengan hukum abad ke-7 di mana orang hanya bisa minum kencing onta dan cebok dengan 3 batu gitu. Jadi nah, ini yang sekarang mulai terjadi. Nah, kita lihat sekarang situasi di Libanon. Libanon minta supaya gencatan senjata, dan itu dia mengajukan itu kepada Amerika dan Perancis. Nah, kemarin sempat sudah kita singgung, tetapi Perancis mengatakan bahwa ada insiden hari ini, kalau nggak hari ini atau kemarin, di mana pasukan UNIFIL ketika Israel mengejar Hezbollah, itu pasukan UNIFIL-nya menghalangi. Kemudian tentara Israel bertanya, kalian ngapain di sini? Siapa yang kasih perintah gitu kan? Tetapi ketika Hezbollah meluncurkan roket ke Israel, pasukan UNIFIL-nya hilang gitu, nggak ada. Jadi artinya apa? Ya memang ini sudah melembaga ya. Pasukan UNIFIL itu seolah-olah menutupi, tidak lagi netral, menutupi apa yang dilakukan oleh Hezbollah di perbatasan. Nah, jadi Israel lebih percaya kalau misalkan nanti, ini kita lihatlah, perang ini akan panjang ini nanti di Libanon ini, kalau misalkan Hezbollah tetap memaksakan bercokol di perbatasan, tidak mau mundur sampai ke utara Sungai Litani. Tetapi yang terjadi adalah begini, Israel minta opsi, dia akan mundur dari Libanon, Hezbollah harus mundur ke utara Sungai Litani, dan kemudian
kalau misalnya terjadi militerisasi lagi, itu yang bertanggung jawab mengawasi bukan lagi pasukan UNIFIL, tapi tentara Amerika maupun Prancis. Tapi Prancis nggak mau. Prancis mengatakan bahwa itu cukup dilakukan oleh tentara Libanon sendiri. Sementara berdasarkan track record yang terakhir ini kita lihat, tentara Libanon itu sendiri lemah. Kemampuannya dan kekuatannya kalah jauh dari Hezbollah. Jadi tidak akan mungkin mampu mengemban tugas seperti itu. UNIFIL juga sama. Nah, jadi Israel minta opsi, kalau misalkan satu ketika sesudah terjadi gencatan senjata, Hezbollah dengan Iran di belakangnya tetap mau mencederai atau membunuh masyarakat Israel, maka Israel bisa mengambil tindakan militer, misalkan melalui serangan udara, atau kalau perlu serangan darat, gitu. Nah, inilah yang sekarang proses tarik ulurnya dalam perundingan itu belum selesai. Nah, kalau misalkan nggak selesai ya Israel terpaksa mau tidak mau ya harus berperang sampai Hezbollah mundur sampai utara Sungai Litani. Nggak ada pilihan lain bagi Israel gitu. Karena dia harus mengembalikan 60.000 penduduknya itu dengan aman ke rumahnya masing-masing. Nah, kemudian yang kita lihat sekarang yang dilakukan adalah Iran sepertinya tidak akan menyerang atau membalas serangan Israel, tetapi 2 minggu yang lalu ada suatu peristiwa di mana hampir saja terjadi pembantaian kepada turis Israel di daerah Sri Lanka. Sri Lanka itu ya di ini ya, di ya negara kecil, negara pulau di selatan India. Bahkan hari ini pemerintah Thailand sudah mengeluarkan travel warning kepada turis-turis yang warga negara Israel yang berkunjung ke Thailand. Sepertinya Iran sudah melakukan pembalasan, tetapi pembalasannya bukan secara militer untuk menyerang Israel, tetapi dia akan menyerang rakyat sipilnya Israel yang ada di seluruh dunia. Mungkin itu turis, mungkin perusahaan Israel, mungkin itu ya apalah yang ada kepentingannya dengan Israel gitu. Iran akan mengulangi perbuatan terorisnya seperti yang mereka lakukan di tahun 1990-an di Buenos Aires ketika dia menyerang sinagoga di Argentina, di Buenos Aires dan kedutaan Israel yang ada di sana. Sepertinya kemampuannya cuma segitu. Secara militer dia nggak akan sanggup menyerang. Karena begini, kalau misalkan Iran akan menyerang, ya doktrinnya Israel dia akan menyerang semuanya, termasuk program nuklir maupun pabrik-pabrik dan tambang-tambang minyaknya milik Iran gitu. Itu Amerika pun tidak akan sanggup menghalangi kalau andaikan Iran berani menyerang kali ini. Jadi sepertinya doktrin militernya seperti itu. Jadi nggak bisa lagi ditawar-menawar. Apalagi kan ya mungkin ke depannya Biden sudah nggak berkuasa. Yang berkuasa ya si Donald Trump. Jadi mungkin Donald Trump tidak terlalu opos dengan kebijakan luar negerinya Israel. Dia cenderung akan membiarkan gitu. Nah, kita lihat bagaimana perkembangan ke depannya. Dan yang paling mengerikan sekarang itu adalah yang dilakukan oleh Hamas itu di Gaza. Mereka merampas dan merampok bantuan internasional kepada masyarakat Palestina yang ada di Gaza. Kemudian bantuan ini dijual kembali kepada rakyat Palestina karena dia nggak punya uang. Kan uang masuk ke Gaza kan sudah sulit kan. Jadi mereka hidup dari cara merampas bantuan internasional dan menjualnya ke masyarakat Gaza. Sementara itu kan free buat masyarakat Gaza dari dunia internasional, termasuk bantuan dari Amerika dan Israel dan negara-negara barat gitu. Nah, kita lihat berbeda framing yang dilakukan oleh TV-TV milik media-media Arab maupun yang di Konoha ini dengan apa yang terjadi di lapangan ketika ada media dan yang dari barat ya terutama itu meliput, ternyata rakyat Gaza itu benci sekali dengan Hamas. Kenapa? Karena gara-gara Hamas kota mereka yang begitu indah itu hancur, rumah mereka hancur, anak-anak mereka jadi korban gitu. Jadi berbalik gitu. Jadi sekarang ini kampanye-kampanye untuk mendiskreditkan Israel ini sepertinya sudah tidak efektif lagi gitu di seluruh dunia. Ya, karena orang sudah mulai bisa membaca. Jadi kan semua masalah genosida, masalah kemerdekaan. Kadang-kadang saya berpikir begini, cari-cari kapan pernah terjadi perang antara negara Israel dengan negara Palestina. Terus kemudian andai kata memang ada, terus kapan negara Israel merebut
atau merampas wilayah negara Palestina gitu, dan kemudian menjajah wilayah tersebut. Sepertinya catatan sejarahnya nggak ada gitu. Ya, sepertinya bahkan kita mencari kerajaan Palestina, siapa raja Palestina pertama, raja Palestina kedua juga datanya nggak pernah ada gitu. Jadi makanya sekarang ini sejarah yang ditwist dengan opini, dengan framing ini yang perlu diluruskan terutama buat orang-orang Kristen supaya tidak gampang diajak-ajak ikut-ikut ngutukin Israel. Begitu kira-kira. Terima kasih Pak Paul, itu udah saya buka ininya, ruang diskusinya, silakan lanjutkan teman-teman. Luar biasa, siapa mau lanjut nih? Jangan kemana-mana saudara ya, kita ini temanya masih tentang Israel, yang Indonesia ingin mengeluarkan Israel dari PBB. Ya, nanti jangan-jangan malah ya nih Pulusi silakan. Fokus ya, fokus ya.